Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara public speaking. Apa itu public speaking, bagaimana cara public speaking yang baik, yang jelas, dan juga berkesan di depan banyak orang. Nah, oleh karena itu kita sudah kedatangan narasumber kita pada kali ini, yang dimana beliau itu sering berdakwah dan juga ceramah di berbagai masjid, terutama di Masjid Universitas Sindang Kasih Majalengka. Mari kita lanjut ke pembahasan dengan Mas Afan. Mas Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya di sini ingin menanyakan tentang cara public speaking yang baik, yang jelas, dan juga berkesan di depan banyak orang. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Sejak kapan sih Mas Afan itu mulai aktif berceramah, dan apa yang mulai menginspirasi Mas untuk terjun ke dunia dakwah? Ya, baik. Sejak kapan saya aktif untuk berceramah ataupun khutbah? Yaitu saya semenjak di UKM Kerohanian Universitas Sindang Kasih Majalengka ini. Jadi saya kebagian menjadi pengisi tausiah ataupun khutbah, dan juga saya menjadi pemateri dari beberapa kajian, yaitu di UKM Kerohanian Al-Furqan Universitas Sindang Kasih Majalengka, dan juga saya di organisasi eksternal yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu saya terjun ke dunia dakwah tersebut sekitar 3 tahun yang lalu gitu. Sekarang Masnya semester berapa? Saya semester 7. Berarti dari semester 1 ya? Ya. Selanjutnya, menurut Mas, apa sih makna penting dari kemampuan public speaking dalam menyampaikan dakwah kepada jamaah? Nah, jadi maknanya tanpa kita bisa menguasai public speaking, kita tidak akan bisa menyentuh apa yang kita sampaikan, apa yang kita rayu kepada masyarakat ataupun warga kampus tanpa menguasai public speaking. Dengan kita menguasai public speaking, kita akan menyentuh hati warga kampus, kita akan menyentuh hati masyarakat yang ada di desa kita masing-masing. Luar biasa. Bagaimana sih Mas cara membangun rasa percaya diri saat pertama kali berbicara di depan banyak orang itu? Baik, untuk membangun rasa percaya diri, yang pertama mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa maupun internal ataupun eksternal. Itu kita ditekankan untuk bisa public speaking. Contohnya jika kita mengisi rapat ataupun harus mengisi kajian dan lain sebagainya, itu kita ditekankan gitu, mau tidak mau. Nah, nantinya akan menjadi terbiasa untuk melakukan public speaking. Berarti organisasi itu sebagai basic cara biar kita percaya diri untuk kedepannya kan? Ya, salah satunya itu. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain, contohnya kita melakukan atau mengikuti kegiatan seminar ataupun training yang berkaitan dengan public speaking. Jadi ilmu-ilmu yang luas itu di kampus maupun di luar kampus ya berusaha untuk mengikutinya gitu. Jadi sehingga tidak dapat menguasai public speaking tersebut. Baik. Apa sih strategi Mas agar jamaah tetap fokus dan tidak merasa bosan atau ngantuk saat mendengarkan ceramah itu? Baik, untuk strategi saya ketika berdakwah ataupun jadi pemateri ataupun menjadi yang mengisi khutbah Jumat itu, yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas ketika menyampaikan public speaking tersebut ataupun ceramah tersebut. Tidak bertele-tele, tidak memutar-mutar materinya. Jadi terstruktur dengan baik dan benar dan juga jelas seperti itu. Ya. Seberapa penting intonasi suara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah dalam menyampaikan pesan dakwah? Menurut saya sangat penting, karena itu semuanya akan mempengaruhi
bagaimana ketika kita melakukan public speaking, contohnya di dalam dunia dakwah. Tanpa itu semuanya itu tidak akan efektif, kemudian tidak akan maksimal melakukan kegiatan-kegiatan dakwah tersebut. Kita harus menguasainya. Yang terakhir Mas, untuk kita nih, apa pesan atau tips yang Mas bisa bagikan kepada pelajar yang ingin belajar public speaking, khususnya dalam konteks dakwah atau berbicara di depan umum? Ya, baik. Contohnya di dalam kelas, kita tidak boleh malu-malu ketika melakukan presentasi di dalam kelas. Kemudian kita tidak usah ragu, tidak usah takut untuk mengikuti kegiatan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus menjadi role model di lingkungan masyarakat. Kita harus berani tampil untuk maju ke depan. Nah, kemudian kita senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan, baik kita mengikuti pelatihan seminar, kemudian training dan lain sebagainya gitu. Jadi ilmu-ilmu public speaking itu sangat luas gitu. Nah, manfaatkan kesempatan yang ada, yang di kampus, kemudian yang di luar ataupun yang ada di organisasi, kita manfaatkan dengan maksimal. Contohnya kita memimpin rapat organisasi yang ada di kampus. Nah, itu kita harus berani tampil gitu. Mau salah ataupun benar, yang penting tampil aja dulu gitu. Yang penting maju aja dulu. Nah, nanti lama-kelamaan akan menjadi baik dan benar gitu. Seperti itu. Siap, terima kasih tipsnya dari Mas. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.